Yo halo, kali ini ada sebuah konsol game lipat yang bisa mainin banyak game dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Pokidi V90. Ya, harganya memang lebih murah dibandingkan dengan konsol game sejenis yang pernah saya bahas. Ini saya beli lewat shopping, harganya itu 500 ribuan. Nah, dengan harga segitu, dapetnya kayak gimana ya? Oke, nggak usah dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada kertas pemberitahuan, yang intinya kalau mau dimatiin, itu harus dari menu shutdown. Jangan langsung dari tombol power, nanti bisa merusak sistemnya. Oke, ntar dicoba ya. Lanjut, ada unit konsol gamenya, ditaruh dulu. Dapat kabel, ini buat ngecharge, udah USB Type-C ya. Dalamnya warna ungu kayak gini, jadi inget Retroid Pocket 2 Plus ya. Terus dapat kertas panduannya, yang berbahasa Cina dan Inggris. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Pokidi V90. Lanjut, cek unitnya. Seger banget nih. Saya pilih yang warna kuning ya, biar cerah dan ceria. Nah, untuk modelnya kayak gini. Di bagian depannya ada tulisan Pokidi, di sisi kanannya ada switch power, ini ada slot microSD yang ditutupin segel, terus di sisi bawahnya ada lubang jack audio dan USB Type-C. Di sisi kirinya ada knob pengatur volume, terus di sisi atasnya ada tombol L1, L2, dan R1, R2, sama lubang untuk gantungan. Kalau untuk di bagian belakangnya, ada tempat untuk baterai yang tipenya BL5C berkapasitas 1020 mAh. Nah, kalau dibuka, di sini ada layar 3 inch, terus ada tombol D-pad, menu, start select, XYAB, dan 2 lubang speaker. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Pokidi V90. Untuk menunya, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu alat-alat, misalnya file manager, pemutar musik, atau video. Terus ada menu untuk emulator game yang bisa dimainkan. Ada Game Boy, Famicom, Sega, PC Engine, Neo Geo, sampai PS1 juga ada nih. Cukup banyak ya. Terus ada menu untuk game portingan, dan ada menu untuk konfigurasinya. Untuk sistemnya, ini pakai G-Menu NX, base-nya dari Open Linux, dengan build 20 Maret 2019. Dan ini juga masih bisa diubah ya sistemnya, ntar coba dioprek deh. Nah, kita bahas dulu nih gamenya. Jadi untuk masing-masing emulator, ini udah dapat game dari sananya. Banyak banget, bisa sampai ratusan di setiap emulatornya. Dan nggak diulang-ulang gitu ya. Jadi kalau di total, bisa sampai ribuan game. Segitu udah kenyang lah. Oke, coba dulu deh, gas main game! Dari beberapa game yang saya coba, ternyata ada yang lancar, ada juga yang enggak. Misalnya kayak game yang dari Super Famicom dan game PS1. Ya kalau PS1 mungkin agak masuk akal karena speknya yang cukup terbatas. Tapi untuk Super Famicom kayaknya agak janggal. Ya memang dari beberapa infonya, ini karena sistemnya yang kurang baik performanya. Dan ada juga yang bilang macOS di bawaan itu kualitasnya jelek. Kalau ngomongin sistem, sebenarnya dari fitur ya standar sih, bisa buat save dan load state gamenya.
mapping tombol, atau utak-atik segala macam. Dan di setiap jenis game itu, emulatornya beda-beda ya, jadi punya settingan dan tampilannya masing-masing. Untuk munculin menu pas lagi main game, itu bisa tekan tombol menu. Dan kalau mau keluar, tinggal pilih exit atau quit aja. Tapi kadang ada juga yang buat munculin menunya itu pencet tombol select dan start. Untuk gamenya ini masih bisa ditambah atau diganti ya, cuma harus lepas segel ini. Soalnya masukin gamenya itu ke microSD, pakai card reader, terus sambungin ke PC, dan tinggal copy paste aja file gamenya ke partisi Ki90, folder ROMs, dan sesuaikan aja sama jenis konsol dari gamenya. Misalnya Game Boy Advance berarti ke folder GBA. By the way, untuk microSD-nya ini berkapasitas 16 GB, dan udah hampir full ya. Jujur aja, untuk tampilan UI-nya ini menurut saya kurang begitu menarik, walaupun bisa gonta-ganti skin. Kelihatannya masih kurang rapi aja gitu. Terus sistemnya ini agak ribet, dan kadang suka macet gitu, jadi rawan ya. Terus kalau mau matiin, itu harus lewat menu shutdown ini, baru ke switch powernya. Kalau langsung matiin dari switch power, itu bisa-bisa boot loop, alias mentok, nggak bisa masuk ke menu. Dan solusinya bisa dengan lepas terus pasang lagi microSD-nya. Sedangkan ada segel di microSD itu. Jadi mau nggak mau kan nanti hangusin garansi. Ya, sebenarnya sih garansinya juga kurang jelas ya, nggak resmi. Ya oke lah kalau dengan lepas pasang microSD jadi normal lagi. Kalau enggak, ya terpaksa harus install ulang firmware-nya. Kalau udah kayak gitu, mending sekalian aja ganti microSD dan sistem firmware-nya. Ya, sebenarnya sebelum bermasalah langsung aja deh diganti. Nah, untuk PokiD V90 ini ada custom firmware ya, namanya Mio CFW. Kalau mau pakai firmware ini, kita harus backup dulu gamenya atau folder ROMs dari microSD yang lama. Kalau udah, baru bisa eksekusi. Ini udah ada bahan-bahannya, tinggal download dan install aja. Untuk linknya bisa cek di deskripsi. Terus di microSD yang baru, diformat dulu jadi FAT32. Habis itu pakai Win32 Disk Imager buat write file firmware-nya. Kalau udah, tinggal extend aja ukuran partisi main, pakai partition wizard. Ini kan cuma kebaca 1 gigaan ya, tinggal tambahin aja dari sisa yang nggak kepake, dan apply. Nah, baru deh pindahin lagi tuh game-game yang di backup tadi ke partisi main folder ROMs. Kalau udah, tinggal pasang aja microSD-nya dan nyalain. Untuk hasilnya, pakai custom firmware ini memang tampilannya jadi lebih menarik. Terus banyak tambahan emulator, dan ada peningkatan performa ketika main gamenya. Tapi memang kalau untuk main game PS1 masih kewalahan ya. Selain itu, kita juga bisa pakai RetroArch dan beberapa aplikasi homebrew lainnya. Pokoknya jadi lebih enak lah kalau pakai custom firmware ini dibandingkan sistem bawaannya. Secara desain, PokiD V90 ini mirip kayak Game Boy Advance SP. Bentuknya kecil kalau dalam kondisi lipat kayak gini. Bahkan ini lebih kecil dari Mio Mini. Dan enaknya kalau dibawa-bawa nggak kepencet-pencet tuh tombolnya, lebih aman. Tapi dari kualitas bahannya ini emang kerasa lebih murah, jadi build quality-nya itu kurang bagus. Terutama di engselnya tuh. By the way, di unit saya ini juga pas baru beli udah kena dead pixel di layarnya. Sayang banget. Untuk feel genggamnya, ya konsol game mini kayak gini emang kurang nyaman. Apalagi kalau tangannya besar. Sebenarnya untuk tombolnya ini udah lumayan enak, empuk, dan nggak kecil-kecil banget. Kalau untuk layarnya ini cukup aja sesuai dengan harga. Tapi kalau mau dibilang kurangnya itu ya warnanya agak kurang pekat dan resolusinya kurang tajam. Ya mau gimana lagi? Tapi kalau untuk speakernya emang beneran kurang bagus. Walaupun stereo itu suaranya jelek ya, cempreng. Sedangkan untuk baterainya, ini pemakaian saya dalam bermain game bisa dapat sekitar 3 jam. Dan ngecasnya pakai adaptor 5 watt bisa sekitar 2 jam. Nah, karena dia pakai baterai BL5C yang biasa ada di handphone-handphone Nokia, jadi enak nih kalau mau ganti atau buat cadangan. Soalnya baterainya ini kan masih banyak yang jual dan harganya murah. PokiD V90 ini bisa jadi sebuah konsol retro gaming alternatif ala-ala Game Boy Advance SP. Tapi dengan berbagai macam fitur dan kemampuan lebih banyak menjalankan jenis gamenya. Sebenarnya, kalau cari konsol game lipat yang nggak harus kondisi baru dan harganya nggak jauh beda, bahkan lebih murah, bisa pilih Nintendo DS.
Karena dari fiturnya itu nggak jauh beda, bisa buat mainin banyak game retro juga, bahkan game Nintendo DS-nya. Tapi ya masing-masing orang punya pilihan dan kebutuhan. Yang pasti ada harga, ada rupa. Dan memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga kalau mau beli PokeD V90 ini, khususnya untuk build quality dan optimalisasi sistemnya. Oke, jadi itulah konsol game lipat PokeD V90. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.